Saudara-saudari yang baik, selamat datang di channel Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Terima kasih karena kebaikan hati Anda setia mengunjungi channel ini. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan bagian terakhir dari sumber ajaran moral Gereja Katolik, yakni ajaran sosial gereja. Nah, apa itu? Apa itu ajaran sosial gereja? Yang mana saja dokumennya? Apa saja isinya? Itulah yang mau dijelaskan. Nah, katakanlah kalau secara definisi, ajaran sosial gereja adalah pengajaran gereja sejak abad ke-19 sampai sekarang, abad 21, yang menyangkut kehidupan bersama dalam banyak bidang, misalnya ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, pengajaran itu dikeluarkan oleh para paus, lalu kemudian oleh uskup, lalu kemudian oleh teolog-teolog yang katakanlah menulis sesuatu yang terkait dengan kehidupan sosial. Dan umumnya dokumen-dokumen yang berisi ajaran sosial gereja ini termuat dalam apa yang kita sebut dengan ensiklik. Nah, juga masuk dalam ajaran sosial gereja adalah surat-surat uskup. Misalnya surat dari konferensi uskup di suatu daerah, lalu kemudian dokumen hasil sinode, dan juga sekali lagi seperti saya bilang tadi, karya para teolog yang menulis mengenai realitas sosial. Sebagai catatan, ajaran sosial gereja itu bukan terutama pengajaran iman, tapi lebih sebagai refleksi iman di tengah masalah yang dihadapi oleh umat dan masyarakat dunia pada umumnya. Bagaimana iman itu diterapkan, bagaimana iman itu diintegrasikan, bagaimana iman itu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi di sana gereja terlibat secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat, dan ini sebagai bentuk pelayanan gereja terhadap dunia ini. Nah, itu kurang lebih gambaran, definisi, uraian mengenai ajaran sosial gereja. Jadi, ajaran yang dikeluarkan oleh paus, oleh uskup, lalu kemudian juga oleh teolog-teolog. Tidak semua diterangkan dalam kesempatan ini. Baik, apa tekanan dari ajaran sosial gereja secara umum? Itu terbagi atas 3 bagian penting yang bisa saya terangkan. Yang pertama, ajaran sosial gereja itu berisi atau tekanannya pada menghargai martabat manusia, penghargaan terhadap martabat manusia. Manusia berharga, manusia luhur, penting. Setiap pribadi manusia itu penting, luhur, karena diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Saya lihat Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, Kejadian bab 9 ayat 6, juga lihat dalam Kolose bab 3 ayat 10. Dalam diri manusia tercerminlah gambaran diri Allah sendiri. Menghargai martabat manusia sama dengan memuliakan Dia yang menciptakannya. Itu yang pertama, ajaran sosial gereja mau menekankan penghargaan terhadap martabat manusia. Yang kedua, ajaran sosial gereja dimaksudkan untuk menciptakan kebaikan bersama, bonum commune, kesejahteraan bersama.
Ajaran sosial gereja menegaskan bahwa setiap orang wajib mewujudkan kesejahteraan bersama dan berhak juga untuk mendapatkan kesejahteraan itu. Gereja mendorong terciptanya keadilan sosial sehingga setiap orang sama-sama mengalami kesejahteraan. Bukan hanya sebagian orang yang sejahtera, sedangkan sebagian yang lainnya menderita. Kebijakan lokal, nasional maupun internasional harus dimaksudkan untuk memenuhi unsur keadilan sosial dan kebaikan bersama. Itulah poin kedua. Poin ketiga, ajaran sosial gereja mendorong solidaritas. Perasaan solider adalah keindahan hati dan jiwa manusia. Ia merasa senasib dan sepenanggungan, setia kawan dengan orang lain. Gereja mengajak setiap orang untuk solider dan berpihak kepada terutama orang miskin. Ya, mereka yang miskin secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, moral, budaya, bahkan spiritual. Jadi sekali lagi tadi, itulah bagian ketiga, solider. Perasaan yang begitu indah yang muncul di dalam hati dan jiwa kita. Ikut merasakan, ikut bersimpati, ikut empati dengan orang lain. Nah, itulah yang terangkum dalam ajaran sosial gereja. Lalu kemudian yang mana saja dokumen ajaran sosial gereja itu? Yang pertama itu, jadi kami tidak menyebutkan semuanya, hanya beberapa saja. Yang pertama adalah Rerum Novarum, hal-hal baru. Ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Leo XIII pada 15 Mei 1891. Dokumen ini sangat terkenal, sangat populer. Gereja menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial secara sistematis. Ini kali pertama dokumen mengenai ajaran sosial gereja. Dengan berdasarkan hukum kodrat, gereja Paus pada waktu itu tentu saja membela hak-hak buruh, pentingnya keadilan dan solidaritas, sekaligus juga meneguhkan hak kodrati atas kepemilikan pribadi. Itu yang ditekankan dalam Rerum Novarum, hal-hal baru. Yang kedua, Quadragesimo Anno, setelah 40 tahun Rerum Novarum itu dikeluarkan oleh Paus Pius XI 15 Mei 1931. Dokumen ini berbicara mengenai rekonstruksi tata sosial kemasyarakatan. Dokumen ini menegaskan atau menegakkan prinsip-prinsip penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, antara lain kedamaian dan keadilan, solidaritas, kesejahteraan umum, subsidiaritas, hak milik, hak untuk berserikat, dan peran fundamental keluarga dalam masyarakat. Itu dokumen yang kedua. Dokumen yang ketiga yang bisa kita sebut adalah Mater et Magistra, Ibu dan Guru, dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 15 Mei 1961. Dokumen ini berisi tentang kemajuan sosial dalam terang ajaran Kristiani. Melalui dokumen ini, Gereja Katolik didesak untuk berpartisipasi secara aktif dalam memajukan tata dunia yang adil. Lalu kemudian dokumen keempat yang bisa kita sebutkan adalah Pacem in Terris, damai di bumi. Dokumen ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 11 April 1963. Melalui dokumen ini, Paus menyerukan perdamaian kepada dunia.
Paus sangat mendukung partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kesejahteraan umum, terutama melalui proses-proses demokratis. Lalu dokumen kelima mengenai Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan. Dokumen konstitusi pastoral ini berbicara tentang gereja dalam dunia modern. Dokumen ini adalah hasil Konsili Vatikan kedua pada tanggal 7 Desember 1965. Dokumen ini berbicara mengenai kehadiran gereja di tengah dunia. Gereja berusaha menghayati ajaran moral dan sosial di tengah harapan dan tantangan banyak negara. Para Bapa Konsili mendorong partisipasi umat Katolik dalam berbagai dimensi kehidupan manusiawi. Lalu dokumen ke-6, Populorum Progressio, kemajuan bangsa-bangsa oleh Paus Paulus ke-6 tanggal 26 Maret 1967. Melalui dokumen ini, Paus Paulus ke-6 menegaskan bahwa keadilan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan dan kemajuan yang ditujukan untuk perkembangan manusia yang menyeluruh, perkembangan yang utuh, yang integral. Paus mendorong umat Katolik untuk menjalankan option for the poor dan menghadapi sebab-sebab penindasan. Paus mendorong agar kita terlibat, berpihak kepada orang-orang yang belum beruntung, orang-orang yang kita sebut dengan miskin. Lalu dokumen ke-7 yang bisa kita sebut yakni Octogesima Adveniens, penantian tahun ke-80 oleh Paus Paulus VI, diterbitkan 15 Mei 1971. Melalui dokumen ini, Paus mendorong umat untuk bertindak, ambil bagian secara aktif dalam masalah-masalah politik, dan mendesak untuk memperjuangkan nilai-nilai Injili guna membangun keadilan sosial. Itu dokumen yang ke-7. Dokumen yang lain yang bisa kita sebut adalah Convenientes ex Universo, berhimpun dari seluruh dunia. Dokumen ini merupakan hasil sinode para uskup di Roma tahun 1971. Melalui dokumen ini, para uskup menyerukan diakhirinya kemiskinan dan penindasan, serta perlunya perdamaian abadi dan keadilan sejati. Para uskup juga menyerukan dihormatinya hak untuk hidup, hak-hak perempuan, dan perlunya pendidikan dan keadilan. Lalu dokumen lain, Laborem Exercens, kerja manusia, terbit pada tanggal 14 September 1981. Melalui dokumen ini, Paus mengkritik komunisme dan kapitalisme karena menempatkan manusia sebagai alat produksi. Paus menegaskan bahwa manusia berhak kerja, berhak memperoleh upah yang pantas, berhak diperlakukan adil, berhak makin hidup lebih manusiawi dengan kerjanya. Pendeknya, Paus mendorong supaya manusia itu dihargai. Lalu dokumen lain yaitu Caritas in Veritate, kasih dalam kebenaran, ditulis oleh Paus Benediktus ke-16 dan terbit pada tanggal 29 Juni 2009. Melalui ensiklik ini, Paus berbicara mengenai perkembangan utuh manusia dalam kebenaran dan kasih. Dengan mencermati bahwa setiap kebijakan ekonomi akan memiliki konsekuensi moral, maka Paus menekankan pentingnya pengelolaan ekonomi yang berorientasi pada martabat manusia. Nah, itulah ke-10 dokumen yang bisa kami sebut. Tentu masih banyak dokumen-dokumen lain yang tidak kami sebutkan semuanya. Dan saudara-saudara yang terkasih,
inilah yang terakhir yang bisa kami jelaskan mengenai sumber ajaran moral kita. Baik diingat, seluruh video yang sudah kami berikan, saya dirangkum mengenai pertanyaan ini, menjawab pertanyaan ini. Apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik? Secara garis besar dia mengajarkan iman dan moral. Iman itu terangkum dalam doa aku percaya. Lalu kemudian moral itu inilah yang kita jelaskan selama ini dalam 5 bagian, yaitu cinta kasih, 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, khotbah di bukit, sabda bahagia, dan yang terakhir ini adalah ajaran sosial gereja. Maka sebenarnya kalau kita sudah mengetahui 2 hal penting ini, cukup untuk keselamatan kita. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang bisa kami jelaskan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Nantikan kami pada video-video selanjutnya. Salam.